Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafihi wa yu'amahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bijalalika wajhikal karim wa adimis sultanik. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman wa an aminu bi rabbikum fa amanna waghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da amma ba'du. Faqala Allahu azza wa jalla fil Qur'anihil azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadits wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah, sang pemilik alam semesta, sang penguasa di langit dan di bumi, sang pemilik otoritas kekuatan di langit dan di bumi, sang penggenggam setiap isi hati manusia, yang maha memenuhi segala kebutuhan hamba-hambanya. Dialah Allah yang maha menciptakan setiap makhluknya dan mencintai lalu menyayanginya. Dan dialah Allah, kepadanya kita beribadah dan kepadanya kita akan kembali. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan juga ihsan, di mana ketiga nikmat ini adalah nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada kita, terutama kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang masih setia mengikuti ajaran dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani wa iyyakumullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam jamuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abi tatih we ibunya sepadas ketinggal. Di pagi hari ini dalam jamuan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa saya ucapkan hormat kepada para ulama setempat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para aparatur negara yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mudah-mudahan insya Allah menjadi calon penghuni surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada pagi hari ini kita melangkahkan kedua kaki kita ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, bukan karena kita yang soleh, bukan karena kita yang baik, bukan karena kita yang sedang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi semua ini karena Allah yang memampukan kita hadir ke tempat yang mulia ini.
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bertemu di dalam satu majelis ilmu, di dalam satu majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya dikepakan sayap-sayap malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya diturunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, di dalam majelis ilmu itu semuanya mendapatkan karunia rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, dan semua teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang untuk mencari ilmu sudah tidak usah datang lagi ke majelis ilmu. Betul tidak, Bu? Cukup buka YouTube, buka Facebook, buka Instagram ataupun TikTok, ya. Tidak usah datang ke majelis ilmu, ya. Tapi saya tekankan, ketika kita belajar di YouTube, belajar di Instagram, belajar di Facebook, belajar di TikTok dan media sosial yang lainnya, kita mendapatkan ilmu pasti kita akan mendapatkan ilmu. Tetapi keberkahan dari ilmu tersebut belum tentu kita dapatkan. Keberkahan ilmu tersebut belum tentu kita dapatkan. Lalu kita dapatkan keberkahan itu dari mana, Ibu? Bapak? Keberkahan ilmu itu kita hanya dapatkan di dalam majelis ilmu. Maka saya katakan, demi Allah, lebih baik orang yang tidur di dalam majelis ilmu daripada dia duduk di depan YouTube walaupun dia mencatat. Majelis ilmu itu, jangankan yang berada di dalam majelis ilmunya itu, jangankan yang berada di majelis ilmu tersebut, orang-orang yang di sekitar majelis ilmu pun mendapatkan berkahnya. Ini berkahnya majelis ilmu, Bu. Ya. Berkahnya majelis ilmu. Najan urang sare, najan urang kerek di pengajian mah eta tetep menang barokah, Bu. Jadi, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sok dawamkeun. Mulai dari sekarang mah, kalau kita mau tidur mending di pengajian, ya, Bu. Lamun orang bade kulem, lamun orang bade bobo, dawamkeun mending di pengajian. Ku sarena wae menang barokah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tidurnya saja mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada kita nonton di YouTube, di Facebook, ya, di TikTok dan lain sebagainya. Ilmunya kita dapatkan, tapi berkahnya belum tentu kita dapatkan. Ya, ini berkahnya luar biasa. Apa saja yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu? Yang pertama diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu riwayat yang menyebutkan ketika Rasulullah SAW sedang duduk bermajelis ilmu bersama para sahabatnya, Ibu, ya. Duduk bersama para sahabatnya, summa ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, ya, kucel, cigah nu teu mandi, Bu, ya. Ketika Rasulullah lihat seorang pemuda itu, Rasulullah menampakkan wajah seperti tidak suka, ya, seperti bermuka masam Rasulullah SAW. Lalu ketika ia duduk di dalam majelis ilmu, perlahan-lahan muka Rasulullah SAW mulai riang, mulai gembira, mulai bahagia, sampai akhirnya si pemuda tersebut meninggalkan majelis Rasulullah SAW. Sikap Rasulullah SAW ini menjadi pertanyaan besar dari para sahabatnya. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau tidak suka kepada laki-laki tersebut? Ketika dia datang, engkau menampakkan wajah
seperti yang tidak suka. Ketika dia pergi, engkau terlihat sungguh bahagia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ashabi, wahai para sahabatku, sesungguhnya ketika dia datang sebelum dia datang ke majelis ilmu ini, dia membawa dosa yang sangat banyak, dia membawa kehinaan yang sangat banyak. Ketika dia duduk di dalam majelis ilmu itu, satu persatu Allah cabut dosa-dosanya, sehingga puncak-puncaknya ketika dia pergi, ketika dia keluar dari majelis ilmu itu, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Berkahnya dari majelis ilmu. Yang kedua, diberikannya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak mungkin di satu tempat itu tidak ada maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak mungkin di satu tempat itu tidak ada maksiatnya kepada Allah. Sedangkan maksiat itu, Ibu, Bapak, maksiat itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena di kampung tersebut, di daerah tersebut, di kota tersebut, di provinsi tersebut, atau di negara tersebut masih tersebar luas majelis-majelis ilmu, itulah yang mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tadinya masyarakat itu harusnya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena masih ada majelis ilmu, Allah angkat azabnya dari tangannya. Ini luar biasa, ya. Ini sebagai pembuka dari majelis ilmu, ya, supaya kita pahami, supaya kita lebih semangat lagi, Ibu, ya, supaya kita lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, dalam datang ke majelis ilmu, dalam datang ke pengajian-pengajian, ya. Siapapun ustadznya, siapapun kiainya, siapapun yang memberikan materinya, bukan terletak pada pemberi materinya, bukan terletak pada bagusnya seseorang ustadz itu menyampaikan ceramahnya, tetapi yang disebut keberkahan dari Allah, yang disebut keberkahan dari ilmu itu dengan duduk di dalam majelis ilmu, dengan adabnya yang bagusnya, wudu terlebih dahulu dan lain sebagainya, itu yang menjadikan sebab turunnya rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kita lebih semangat lagi, Bu, ya. Jadi kalau ada datang di masjid itu, ya, misalkannya di masjid yang jauh kita bisa hadir, ya. Di masjid yang jauh kita bisa hadir karena mungkin penceramahnya mungkin syekh dari Timur Tengah. Wah. Tetapi mungkin yang di sini cuman ustadz kampung, kiai kampung mungkin, ya. Lebih dioptimalkan terlebih dahulu untuk datang ke majelis ilmu yang terdekat. Ya, Ibu, Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dalam keadaan bahagia, ya. Masih semangat, Bu? Ya. Kalau saya jawab apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Siap, Bu, Pak? Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, sisa umur yang barokah, diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang bisa membanggakan ibu dan bapak sekalian, ya, Bu. Saya tidak sopan, Bu, saya sepertinya, ya. Ibu, saya lebih muda, sepertinya saya lebih muda, Ibu, ya. Sepertinya saya lebih muda, Pak. Umur saya baru 32 tahun. Umur saya. Jadi lihat ibu-ibu, walaupun mungkin umurnya sudah menginjak, ada yang 50, ada yang 60, tapi masih terlihat seperti sweet 17. Seperti 17 tahun. Ini apa? Berkah dari apa coba, Bu? Berkah dari air wudhu, ya. Berkah dari air wudhu.
Dan mudah-mudahan itu bisa kita pertahankan sampai kita ke liang lahat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini tema kita adalah sucikan hati, kuatkan silaturahmi. Alhamdulillah Ramadan telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan Ramadan kemarin itu menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita, Bu. Ramadan yang terindah bagi kita. Yang mudah-mudahan di Ramadan selanjutnya, mudah-mudahan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan itu menjadi terus meningkat lagi Ramadan daripada Ramadan yang sebelumnya. Ya, Bu. Ya. Hari ini hari terakhir di bulan Syawal. Sudah pada tamat, Bu? Puasa 6 hari Syawalnya, Bu? Alhamdulillah, ya. Kalau kita mengamalkan sunnah Nabi 6 hari berturut-turut, ya, di 6 hari berpuasa di bulan Syawal, maka seperti kita berpuasa 1 tahun selama 1 tahun berturut-turut. Nah, itu luar biasanya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Setiap amalnya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini diangkat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi umat yang terbaik. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kuntum khairu ummah. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Kata khair itu, ya, kata khair itu yang saya pelajari dari guru-guru saya, katanya dari bahasa Arab itu baik, kata baik itu ada 5. Ada Thayyib, ada Hasan, ada Ahsan, ada Mumtaz. Yang terakhir adalah khair. Apa maknanya khair itu? Umatnya Nabi Muhammad ini adalah umat yang terbaik di antara umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan ada lagi umat yang terbaik setelah umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan nabi-nabi terdahulu dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, seluruhnya ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad. Ya. Kalau mereka boleh memilih antara menjadi Nabi Allah dibandingkan menjadi umat Nabi Muhammad, mereka lebih memilih ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking mulianya umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita adalah umat yang terbaik. Maka setiap apa yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena Ramadan sudah lewat, kita masuk ke bulan Syawal dan kita pun sudah di penghujung bulan Syawal. Semoga di Ramadan kemarin kita mendapatkan gelar dari Allah, piala dari Allah, apa? La'allakum tattaqun. Ya. Nah, untuk mempertahankan itu semua, ibu, kita perlu 5 hal. Yang pertama adalah muahadah. Ya. Apa itu, Bu, muahadah? Muahadah itu adalah dedikasi. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim wa dzurriyyatahum wa asyhaduhum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan ingatlah ketika Allah mengambil sumpah mengambil perjanjian daripada anak Adam. Ya. Ketika Allah mengambil perjanjian kepada kita, alastu birabbikum, kita semuanya menjawab qalu bala syahidna. Disitulah awal mula kita kontrak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, awal mula kita berbaiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Taala mencurahkan seluruh hidup kita untuk Allah, mendedikasikan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seluruh apa yang kita lakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tujuannya adalah hanya untuk
beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, salat ibadah, Bu. Puasa ibadah, haji ibadah, zakat ibadah, ya. Apalagi sedekah ibadah. Silaturahmi ibadah, Bu. Ibadah. Apalagi ya, buat anak muda. Ada nggak anak mudanya ini mana ya? Ya, buat anak muda main PS ibadah nggak? Hah? Main PS ibadah nggak? Mana anak mudanya ini? Main PS ibadah nggak? Hah? Nongkrong di kafe ibadah nggak? Enggak ibadah, Bu? Enggak. Saya, Bu, khusus membuat kafe, Bu. Setiap hari Sabtu saya rutin mengisi kajian, ya. Rutin mengisi kajian di Katapang. Hanya untuk anak-anak muda saja. Setelah kajian itu, daripada mereka kemana-mana, saya ajak ke kafe, ya. Saya ajak ke kafe, nongkrong aja, ya. Setelah kajian, tapi dari pada maghrib sampai pada isya, setelah pada isya sok nongkrong, silahkan di kafe, silahkan nongkrong di kafe. Disediain PlayStation saya di situ, ya. Disediain PlayStation, disediain PS. Nah, tujuannya apa, Bu? Saya tujuannya satu, tidak ingin anak muda ini terjerumus kepada maksiat. Daripada para pemuda itu melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih baik mereka melakukan hal-hal yang mubah. Main PlayStation tidak dosa, asal bukan waktu sholat, ya. Nongkrong tidak dosa, asalkan tongkrongan itu tidak sambil mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Silahkan. Saya tujuannya hanya satu, tarkul muharraman wa tarkul ma'asi. Tujuannya hanya itu saja. Apa? Menjauhi yang haram. Maka dari ulama yang dulu, ulama-ulama terdahulu juga ada yang menghabiskan malamnya itu untuk bercanda, ya, bergurau bersama teman-temannya, orang-orang soleh terdahulu, Bu. Saya mendapatkan itu agar misalkannya anak muda itu tidak gampang terjerumus untuk melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya, ya, walaupun mereka belum bisa sambil ngaji, belum bisa sambil menghafal Al-Qur'an dan lain sebagainya, melakukan hal-hal yang bermanfaat, asal mereka hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah saja, ya, maka silahkan. Tujuannya apa? Tujuannya tarkul muharraman. Maka menahan diri dari yang diharam-haramkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar pahalanya ketimbang ketika kita sudah soleh dan di lingkungan yang soleh. Bayangkan kalau kita di lingkungan yang belum soleh, ya, terus digoda dengan hal-hal yang haram, tapi kita bisa bertahan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar lagi pahalanya. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang ibadah, tentang dedikasi kepada Allah Subhanahu wa taala, dedikasi kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah itu bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, haji dan lain sebagainya. Bekerja kita pun bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbisnis kita bisa jadi ibadah di sisi Allah. Kumpul-kumpul kita hari ini bisa jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngasuh anak, ya, ngobrol istri dan suami, itu bisa menjadi nilai ibadah. Nikmatnya kita menjadi umat Islam ini, segala sesuatu apapun yang kita lakukan, Pak, Bu, bisa menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan tidak melakukan maksiat kepada Allah, semuanya itu bisa dikategorikan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kita tidak maksiat kepada Allah.
Kalaupun kita belum bisa melakukan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah, ya, perbuatan-perbuatan yang menuju kita kepada ibadah mahdhah, ya, tapi kita masih hanya bisa melakukan ibadah, hanya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah saja. Itu pun bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan kepada teman-teman saya, main PS itu ibadah. Main bola itu ibadah. Nonton bola itu ibadah. Ya. Kalau ada pilihan antara nonton bola dengan diajak ke diskotik, mending pilih mana? Asal nonton bolanya jangan di diskotik. Ya, itu. Jadi yang pertama itu adalah muahadah. Untuk kita mensucikan diri itu, kita tahu esensi diri kita tahu posisi diri kita sebagai seorang hamba itu untuk menghambakan, untuk mendedikasikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua adalah muhasabah. Muhasabah, ya, setelah kita meninggalkan bulan Ramadan, kita perlu bermuhasabah diri. Kita perlu melihat diri kita. Kata Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum Allah yang menghisab diri kalian. Maka kalau kita sudah melihat-lihat kepada diri kita, ya Allah, saya sudah umur 20 tahun. Saya sudah umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Ternyata banyak sekali ya Allah dosa-dosa yang pernah saya perbuat. Ternyata banyak sekali ya Allah kemaksiatan yang sudah saya lakukan kepada Engkau ya Allah. Dibandingkan dengan ibadah saya kepadamu ya Allah, ternyata maksiatnya itu yang saya lakukan itu lebih banyak kepadamu ya Allah. Terus muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bermuhasabah dan terus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memohon ampun kepada Allah, yang harus kita ingat itu adalah Allah itu Ghafurur Rahim. Allah itu pasti mengampuni setiap dosa-dosa hambanya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, wahai hambaku, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah kalian kepada Allah. Berapa dosa yang pernah kamu lakukan? Banyak sekali ya Allah. Bahkan kalau dihitung pasir di lautan, lebih banyak dosa yang pernah aku lakukan ya Allah. Tapi kata Allah, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, kembalilah kamu kepada Allah. Sejauh apapun kita jauh dari Allah, sejauh apapun kita pergi, pernah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallah, pulang cepat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan ketika Allah sudah cintanya luar biasa kepada hambanya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rasa kasih sayangnya kepada hambanya, kesalahan yang kita pernah lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemaksiatan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tidak pernah menganggap itu. Yang Allah tahu, dialah hanya mencintai hambanya dengan sepenuh hati. Begitulah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Maka
ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bermuhasabah diri ini untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu mengevaluasi diri kita agar setiap harinya kita lebih baik lagi daripada hari yang kemarin. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Maka setiap apa yang kita lakukan itu, Ibu, ya, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan, itu pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, ya, kalau kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak langsung mencatat dosa kita. Tetapi ketika kita melakukan satu kebaikan, sekecil apapun kebaikan, buru-buru dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saking baiknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah apa? Ketika kita melakukan maksiat, ketika kita melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menunggu dulu hambanya. Jangan dulu dicatat wahai malaikat. Mungkin saja besok dia akan bertaubat. Ternyata besok dia belum bertaubat. Tunggu dulu wahai malaikat, tunggu dulu 1 minggu. Mungkin minggu depan dia akan bertaubat, kata Allah. Ternyata minggu depan belum taubat, ditunggu lagi bulan depan, ditunggu lagi tahun depan, ditunggu lagi, terus ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lelah dengan ujiannya, dia menatap ke langit, ya Allah. Barulah Allah responnya cepat kepada hambanya. Ada apa wahai hamba? Ada apa wahai kekasihku, kata Allah. Ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim. Dipanggilnya oleh Allah, hei ahli maksiat, bukan ahli maksiat. Hei ahli dosa. Hei orang yang sering melakukan zina, orang yang sering melakukan mabuk dan lain sebagainya. Tidak, tapi Allah memanggilnya dengan lembut, ya ibadiyallati asrafu ala anfusihim. Luar biasa lembutnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ya. Maka kalau kata Raisa, sekarang aku tersadar cinta yang kutunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila kamu tak cinta lagi. Ya. Kita menunggu-nunggu cinta dari manusia, ternyata cinta itu tak kunjung datang kepada kita. Tetapi kita selalu meninggalkan Allah, Allah terus mengikuti dengan cintanya kepada kita. Sedangkan manusia, kita mengejar-ngejar cinta manusia, cintanya itu terus menjauhi kita. Akhirnya cintanya itu terus bertepuk sebelah kasihan, Bu. Ya. Maka Masya Allah, inilah cinta Allah kepada hamba-hambanya yang tidak akan pernah terputus. Cintanya Allah yang tidak akan pernah sirna kepada hambanya. Maka kalau cinta Allah begitu luar biasanya, ibu bapak punya anak, senakal apapun anak itu, sebejat-bejatnya anak itu, tetap ada rasa kasih sayang. Itu cinta orang tua kepada anaknya. Apalagi cinta Allah kepada hambanya. Beribu-ribu kali lipat, berjuta-juta kali lipat yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita sudah melakukan maksiat kepada Allah, sudah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, langsung bertobat, langsung mohon ampun kepada Allah. Biasanya ada perasaan seperti ini, Bu. Saya kemarin sudah melakukan maksiat, malu kalau mau taat lagi tuh. Pernah nggak, Bu? Kayak gitu, Bu. Malu saya kalau kita sudah melakukan maksiat, terus kalau kita mau taat lagi, seakan-akan malu sama Allah, merasa diri ini kotor.
merasa diri ini hina. Pernah nggak Bu ngerasa seperti itu? Nah, hati-hati Bu. Perasaan seperti itu biasanya bisikan dari setan untuk menunda-nunda untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hari ini kita melakukan dosa, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Andaikan 100 kali kita lakukan itu kepada Allah, ingat Allah itu Ghafurur Rahim. Selain Ghafurur Rahim, Allah juga memaafkannya itu Ghafurun Hamid, Maha Pengampun lagi Maha Terpuji. Memberikan maafnya itu Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang terpuji. Kalau ibu, ya, ada tetangga ibu, setiap kali berpapasan dengan ibu nggak pernah nyapa. Dia sering mengganggu ketentraman rumah tangga ibu, misalkan, Bu. Sering dilakukan dilakukan minta maaf diulangin lagi, melakukan minta maaf diulangin lagi, melakukan minta maaf diulangin lagi. Kesal nggak Bu kira-kira Bu? Kesal nggak Pak kira-kira? Orang yang terus melakukan kesalahannya, ya, berulang-ulang kali minta maaf lagi, ya, akhirnya geus teu paduli lah, teu minta maaf dan kumaha maneh pokona. Kumaha maneh pokona mah. Teu dihampura kumaha maneh pokona, geus saking kesalna Bu. Ya. Tapi Allah mah tidak Bu. Allah itu Ghafurun Hamid, ya. Memberikan ampunannya itu dengan cara-cara yang dengan cara-cara itu. Nah, ini yang kedua adalah muhasabah. Lalu yang ketiga, sampai jam berapa Pak ini Pak? Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga mujahadah, ya. Nah, yang pertama tadi harus memiliki dedikasi, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu semuanya untuk Allah. Mendedikasikan pekerjaan kita untuk Allah. Kita berumah tangga niatnya untuk Allah. Kita bekerja niatnya untuk Allah. Kita main niatnya untuk Allah, ya. Kita nongkrong niatnya untuk Allah. Semuanya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai seorang hamba harus punya dedikasi kepada Allah. Dedikasinya apa? Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Lalu yang kedua tadi bermuhasabah, ya. Terus mengevaluasi diri ini sampai betul-betul diri ini ingin terus merasakan nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya khawatirkan, Ibu, kalau kita sudah sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan dosa, yang saya khawatirkan Allah cabut nikmat ibadah dari diri kita. Yang saya khawatirkan Allah cabut nikmat beribadah kepada Allah dalam diri kita. Yang saya khawatirkan. Maka walaupun mungkin dosa itu sering kita lakukan, sering kita ulang dosa-dosa itu, tetapi ketika kita keseringannya itu, ketika sering kita melakukan dosa itu, terus kita bertobat, berdosa mohon ampun lagi, berdosa mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah, walaupun beberapa kali kita melakukan tersebut, tidak apa-apa. Yang penting setiap kali kita melakukan dosa kepada Allah, kita langsung mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wajar, kita sebagai manusia. Al-insanu makanul khata' wa nisyan, ya. Tempatnya salah dan dosa manusia itu. Nah, lalu yang ketiga adalah mujahadah, ya. Mujahadah apa? Optimalisasi untuk taat kepada Allah, optimalisasi untuk saling menjaga sesama keluarga, menjaga dengan tetangga, ya. Kita bertetangga pun sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim
jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya, ya. Punya tetangga yang baik, punya tetangga yang soleh, itu adalah rezeki yang luar biasa. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya jarang sekali ada acara silaturahmi warga satu kampung, satu desa seperti ini. Adanya acara-acara seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini adalah dari kesolehan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dari kesolehan Bapak Ibu sekalian sehingga bisa mengadakan acara ini. Untuk mengamalkan sunnah Nabi, fal yukrim jarahu, untuk senantiasa memuliakan tetangganya. Jadi jadi itu setiap tetangga itu adalah orang terdekat rumah kita yang perlu kita muliakan, yang perlu kita jaga. Kadang-kadang kan tetangga ada kesalahan sedikit digosipin, ya. Ada tetangga beli kulkas, ngagebeg bu, ya. Hayang meuli, bari jeung teu mampu meulina. Tetangga meuli TV 100 in, ngagebeg, ya. Tetangga meuli naon deui bu? Beli motor misalkan, beli motor ngagebeg deui wae cenah. Terus we pokona unggal tetangga beli sesuatu, setiap tetangga beli sesuatu tidak tenang hatinya, tidak suka melihat tetangganya bahagia. Tempo tetanggana meuli mobil, manehanana stroke. Ya. Karena saking goreng hatena eta kata tetangga, Bu, ya. Saking goreng hatena. Ya, jadi yang menyebabkan penyakit itu bukan karena makanan, ya. Menurut para ulama itu, ya, yang menyebabkan penyakit dalam diri kita itu bukan karena makanan, bukan karena pola hidup kita yang tidak sehat, tetapi karena hati kita yang kotor dengan pikiran kita yang kotor. Itu, Bu. Jadi mempunyai tetangga yang soleh itu salah satunya luar biasa menjadi rezeki yang soleh, ya. Bahkan ada cerita itu, Bu, ya. Dia punya rumah dan dia mungkin karena ada satu hal tertentu, ya, dia ingin menjual rumahnya. Dan ketika dia menjual rumahnya ini, Bu, dia menjual dengan harga di atas pasaran, Bu. Jauh di atas pasaran. Karena apa kata dia? Saya ini bukan hanya ingin menjual rumah saya. Rumah saya hanya sekedar bangunan saja. Ya. Rumah saya hanya sekedar bangunan saja. Tetapi yang saya jual ini adalah tetangga-tetangga saya yang baik. Tetangga-tetangga saya yang soleh. Yang setiap saya ada kesusahan dia sering membantu. Yang setiap kali saya bersedih tetangga saya yang menghibur. Jadi punya tetangga yang soleh itu luar biasa nikmatnya. Maka kalau kata Nabi itu al-jaru qabla dar. Apa? Tetangganya dulu baru membangun rumah. Jadi kalau misalkannya alhamdulillah, kalau misalkannya sudah terbentuk menjadi tetangga-tetangga yang soleh, tetangga-tetangga yang luar biasa baiknya, ya. Jadi dilihat dulunya kalau mau kita beli rumah tuh, Bu, ya. Tetangganya lihat dulu bagaimana caranya melihat tetangga yang baik. Mungkin salah satunya dengan datang sholat subuh di masjid tersebut. Oh, misalkannya di daerah ini mah sholat subuhnya sepi, ya. Karena takaran keimanan itu adalah sholat subuh, ya, Bu. Kalau kita ingin melihat umat Islam, kata Buya Hamka nih, Bu,
Kalau kita ingin melihat umat Islam, maka lihatlah ketika mereka sholat Idul Fitri. Pinuh bu sholat Idul Fitri mah. Bahkan tadina tara sholat eta, nu tadina tara sholat bu, sholat Idul Fitri mah pasti maksakeun sholat. Dah hayang make baju anyar. Ya bu, dah hayang make baju bedug. Ya. Maksakeun keur sholat Idul Fitri mah. Dah hayang mamerkeun tah urang boga baju bedug, boga sendal bedug, ya. Boga naon deui? Boga motor bedug, misalkan. Ya. Maksakeun. Tetapi kalau kita ingin melihat orang Islam itu, kalau kita ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika sholat Idul Fitri. Tetapi kalau kita ingin melihat orang yang beriman, maka lihatlah ketika sholat subuh. Ya bu, maka subuh hari itu, udara di subuh hari kenapa masih segar, kenapa masih masih murni, masih sejuk gitu. Kenapa? Karena suasana udara di subuh hari itu tidak tercampur dengan nafasnya orang-orang munafik. Ya bu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa man jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita mau bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana, maka Allah akan menunjukkan kepada jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap apa yang kita lakukan itu diiringi dengan niat yang baik, ya. Kalau kita menyempurnakan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap apapun yang kita lakukan pasti Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Jadi setiap apapun yang kita lakukan, kita berumah tangga, kita bekerja, kita bertetangga, kita melakukan punya visi misi, kita punya rencana-rencana, kita niatkan untuk Allah, sempurnakan niatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat itu berbelok, ya, sempurnakan lagi niatnya untuk Allah. Ketika berbelok lagi, sempurnakan lagi niatnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah menyempurnakan niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, setiap apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, maka kalau kita ada kesusahan, kalau kita ada kendala-kendala, Allah juga akan menyempurnakan pertolongannya untuk kita. Ya, bu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, kalau misalkannya dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya, silahkan, ya.